Jadi seseorang mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin, dan begitu juga dia ketika tidak sedang memimpin, maka ia harus merelakan dirinya untuk dipimpin. Dia itu miskin atau kaya, dia dari kalangan berada atau dari kaum papa, dia dari kalangan bangsawan atau rakyat jelata, memiliki satu hak yang tidak boleh direnggutkan oleh negara, yaitu kemerdekaannya. Dalam bersuara, kemerdekaan dalam berkumpul, kemerdekaan dalam berorganisasi, dan kemerdekaan yang paling utama yang tidak boleh sama sekali dihilangkan dari demokrasi itu adalah kemerdekaan berpikir. Kawan-kawan, kita kembali lagi kepada serial pemikiran politik Indopol. Jika episode sebelumnya kita telah mengulas sedikit tentang alegori of the cave-nya Plato, alegori manusia gua, dan juga tentang konsep philosophers king-nya Plato, atau tentang konsep para pemimpin yang diciptakan dari kalangan filsuf. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang pemikiran-pemikiran politik yang disampaikan oleh Aristoteles, murid dari Plato. Aristoteles adalah murid paling terkenal dari Plato sepanjang yang kita kenal dari literatur kuno. Mengapa pemikiran politik Aristoteles ini penting untuk kita pelajari? Karena salah satu ungkapan paling terkenal dari Aristoteles yang kita kenal dengan zoon politikon telah membentuk alam pikir manusia sepanjang sejarah peradaban manusia modern tentang politik gitu. Dan tentu saja salah satu pemikiran yang paling penting yang dihasilkan oleh Aristoteles tentang sistem pemerintahan yang kita kenal dengan demokrasi. Meski demikian, sebenarnya Aristoteles tidak mempunyai kecenderungan yang bersangatan terhadap demokrasi, karena ia adalah seorang aristok yang terlahir dari kalangan aristokrat, mempunyai kecurigaan-kecurigaan tertentu terhadap manusia biasa, the common people. Zoon politikon sebenarnya tidak berdiri sendiri. Pemikiran tersebut bukan dihasilkan seutuhnya oleh Aristoteles, sebagaimana juga telah kita bahas dalam episode selanjutnya, dalam episode tentang Pericles, ketika Pericles mengatakan bahwa jika seseorang warga negara tidak berkeinginan atau tidak mau untuk terlibat dalam urusan politik negara tersebut, maka ia tidak layak berada di Athena, kata Pericles. Ini juga yang dimaksudkan oleh Aristoteles sebagai zoon politikon, bahwa seseorang yang tidak mau terlibat dengan kepentingan-kepentingan publik, maka ia tidak layak disebut sebagai manusia, kasarnya demikian. Itu yang kita kenal dengan political animal. Jadi kalau dalam bahasanya Aristoteles, dia menyebut bahwa orang-orang yang tidak mau terlibat dalam urusan negara adalah orang yang above the humanity. Kita bisa menafsirkan sendiri apa itu the above humanity. Orang-orang yang berada di atas ambang batas kemanusiaan, orang-orang yang tidak beradab bisa jadi, atau mungkin karena kecelakaan dia tidak memiliki akal sehat lagi, atau kemungkinan besar dia itu memang bukan berasal dari kalangan manusia. Satu fitur utama dari zoon politikon yang harus kita kenal adalah siapa yang dimaksudkan oleh Aristoteles dengan political animal sebenarnya. Dalam konsep pemikiran Athena saat itu, yang dimaksudkan oleh Aristoteles dengan zoon politikon atau political animal tersebut adalah yang ia sebut sebagai citizen, atau warga negara, atau warga kota Athena. Perlu kita ingat bahwa Athena saat itu lebih kurang sekitar rentang 100 tahun sejak Pericles hingga Aristoteles, jumlah warganya tidak bertambah terlalu banyak. Keseluruhan populasi Athena itu berkisar antara 300 ribuan sampai 350 ribuan. Dan sepertiganya itu lebih kurang adalah kalangan budak. Kalangan budak jelas-jelas bukan bagian dari warga negara. Dan di Athena, salah satu populasi terbesarnya adalah orang-orang asing yang berupa pedagang, pendatang, turis mungkin barangkali. Dan jumlah ini cukup besar, yaitu hampir sepertiganya pula. Dan sepertiganya lagi inilah yang disebut sebagai warga negara, orang-orang yang
ketika Perikles membuat sebuah aturan baru tentang kewarganegaraan Athena, dia menyebutkan bahwa yang bisa disebut sebagai warga negara Athena adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Athena. Artinya, warga negara atau political animal yang disebutkan oleh Aristoteles adalah warga negara dari negara tersebut. Jika kita bandingkan dengan demokrasi modern yang dalam bayangan kita secara sederhana bahwa setiap orang yang terlahir di negara tersebut atau seseorang yang berkeinginan untuk menjadi warga negara tersebut, maka secara otomatis ia mempunyai hak-hak politik untuk menjadi pemimpin dan atau orang yang dipimpin sebagai bagian integral dari negara tersebut, bagian integral dari sistem politik negara tersebut. Fitur yang ingin kita bahas saat ini tentang demokrasi, mengapa demokrasi begitu familiar bagi kita, mengapa demokrasi begitu penting. Apa yang diajukan oleh Aristoteles sejak hampir 2500 tahun yang lalu, fitur-fitur dalam demokrasi di Athena saat itu, sebenarnya hampir tidak berbeda sama sekali dengan fitur demokrasi modern yang kita jalani saat ini. Dan tentu saja, demokrasi modern mengambil inspirasi terbesarnya dari pemikiran Aristoteles. Apa yang kita sebut dengan demokrasi? Jika selama ini kita di bangku sekolah disebutkan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat atau demos dan kratos, gitu. Dalam demokrasi, fitur utama dari demokrasi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Aristoteles bukanlah tentang demos atau kratos atau pemerintahan oleh rakyat tadi, gitu. Yang dimaksudkan oleh Aristoteles dengan prinsip utama demokrasi adalah di mana negara memandang semua warga negaranya berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Itu bahasa yang kita pakai saat ini. Jadi, fitur utama tersebut dalam bahasa Inggris disebut sebagai equality. Jadi, seseorang mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin, dan begitu juga dia ketika tidak sedang memimpin, maka ia harus merelakan dirinya untuk dipimpin. Mungkin kawan-kawan pernah menonton salah satu atau membaca mungkin buku terkenal dari Alexander Dumas yang berjudul The Three Musketeers. Tokoh utama dari The Three Musketeers tadi adalah once for all for one. Nah, bisa kita terjemahkan apa yang dimaksudkan oleh Aristoteles sebagai demokrasi tadi adalah orang-orang ketika dia telah terpilih menjadi sebagai pemimpin, maka dia akan memimpin untuk semua. Dan kepemimpinan itu harus menjamin hak-hak individual untuk bisa terlaksana. Begitu juga ketika seorang tidak menjadi pemimpin atau tidak memerintah, maka ia harus mengabdikan dirinya. Individu-individu tadi diharapkan atau diwajibkan oleh negara untuk mengabdikan dirinya kepada pemerintah. Dan tentu saja, fitur demokrasi yang seperti ini memang tidak asing bagi kita. Tetapi harus kita ingat perbedaan konteks kewarganegaraan dalam eranya Athena itu sangat berbeda sekali dengan konteks kewarganegaraan pada saat kita ini. Jika demokrasi modern memberikan hak yang sama kepada seluruh orang untuk ikut memerintah, sebenarnya di Athena sama sekali tidak begitu. Para warga negara ini adalah orang-orang yang memiliki waktu yang sangat banyak untuk berbicara tentang politik. Dalam era modern, Jürgen Habermas menyebut sebagai public sphere sebenarnya. Jadi public sphere yang disebut oleh Jürgen Habermas adalah demokrasi di Athena saat itu. Ketika orang-orang yang mempunyai waktu lowong yang sangat banyak, mereka tidak lagi bertani, tidak lagi mengurus perdagangan, tidak lagi menambal sepatu atau menjahit baju, maka mereka memiliki kesempatan untuk memikirkan urusan negara. Nah, orang-orang seperti inilah yang nantinya akan mempunyai hak atau mempunyai kesempatan untuk melibatkan dirinya dengan kenegaraan tadi, dengan sistem politik tadi, dengan demokrasi tadi. Demokrasi adalah sebuah sistem yang sebenarnya tidak sempurna. Karena apa? Salah satu fitur
utama dari demokrasi tadi adalah the supreme of majority, bahwa suara mayoritas adalah hukum. Di sana kita tidak lagi bisa mengkontestasikan kebenaran. Kita tidak lagi bisa mengkontestasikan moral mana yang baik dan moral mana yang buruk. Ketika mayoritas berkuasa, maka hukum akan berasal dari mayoritas. Tetapi, jika pun demikian, demokrasi menawarkan sebuah keadaan, menawarkan sebuah harmonisasi yang lebih baik daripada sistem-sistem yang lainnya. Meskipun kita harus ingat bahwa Aristoteles itu mempunyai kecenderungan untuk menggabungkan demokrasi dan sistem oligarki, di mana orang-orang kaya ikut terlibat dalam demokrasi dan orang-orang miskin, orang-orang common people tadi tidak terlalu menimbulkan kekacauan. Karena apa? Suara mayoritas yang selalu kita bayangkan selama ini adalah sebuah perwakilan yang baik dari suara rakyat, suara mayoritas tadi. Mungkin kita pernah mengenal istilah misalnya Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara mayoritas adalah suara Tuhan. Bisa jadi benar demikian. Tetapi dalam bayangan Aristoteles ketika ia menyebutkan demokrasi, sebenarnya demokrasi oleh orang banyak ini yang dicurigai oleh Plato dan Socrates adalah sebuah sistem pemerintahan yang menjanjikan kekacauan. Nah, tetapi lagi Aristoteles juga menambahkan dalam fitur-fitur tadi bahwa dalam orang-orang yang akan memimpin sebuah negara, orang-orang yang akan menjadi magistrat, menjadi anggota konsil, akan menjadi anggota parlemen dalam bahasa kita saat ini adalah orang-orang yang harus memiliki kemampuan, kapabilitas, responsibility yang tinggi, dan integritas moral. Dalam demokrasi sebenarnya tidak ada yang lebih menjaga ruh demokrasi tersebut daripada fitur yang tadi. Bahwa setiap orang yang menginginkan dirinya untuk terlibat di dalam pemerintahan diharuskan memiliki kapasitas moral yang tinggi, integritas yang baik, dan kemampuan atau kapabilitasnya untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Karena apa? Aristoteles curiga bahwa jika seseorang pemimpin atau seorang anggota parlemen atau seorang pejabat pemerintahan tidak memiliki prasyarat tadi, kita membayangkan bahwa manusia adalah orang-orang yang memiliki keinginan tanpa batas. Orang-orang yang memiliki keinginan tanpa batas, jika ia tidak mengenal tanggung jawab, jika ia tidak mengenal integritas moral, maka kita seperti mengundang kehancuran sengaja datang kepada sebuah negara. Salah satu persamaan yang paling penting dari demokrasi yang ditawarkan oleh Aristoteles dengan demokrasi modern yang kita kenal sekarang ini, yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai demokrasi liberal, adalah pentingnya untuk menegakkan hak-hak individual. Jadi, pikiran tentang liberalisme, tentang kebebasan individu, tentang hak-hak individual, tentang bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mengungkapkan pendapat, berkumpul, dan segala macamnya, sudah dikumpulkan oleh Aristoteles dalam bukunya tentang politik yang berjudul Politika tersebut. Pentingnya menjaga hak-hak individual dalam demokrasi Athena menjadi salah satu fitur yang dicemaskan oleh Aristoteles. Karakteristik hak-hak individual ini yang dicemaskan oleh Aristoteles. Karena apa? Karena demokrasi adalah negara yang dipimpin oleh orang-orang biasa. Mereka bukan dari kalangan aristokrat, mereka bukan dari kalangan oligark, mereka bukan dari kalangan monark atau monarki, tapi dari kalangan rakyat biasa. Nah, ketika rakyat biasa ini mengimplementasikan, mempraktekkan hak-hak individualnya secara tidak terbatas, karakteristik ini bisa mengancam demokrasi itu sendiri. Makanya secara tegas Aristoteles menyebut bahwa demokrasi itu sebenarnya sangat ideal apabila diterapkan pada sebuah komunitas yang sangat kecil. Dalam bukunya Politika ini dia menyebut bahwa
Demokrasi itu sangat ideal apabila diterapkan kepada kelompok masyarakat dari kalangan agrikultural, dari kalangan petani. Mengapa demikian? Mungkin kita akan sedikit lucu mendengarnya bahwa para petani, jika mereka sudah selesai bekerja, datang ke sawah subuh hari, sorenya pulang ke rumah, mereka tidak akan sempat lagi memikirkan apa-apa kecuali bahwa mereka memiliki kelelahan, beristirahat dan lain-lain, berkumpul dengan keluarga. Kondisi ini akan ada beberapa orang yang akan memiliki waktu untuk memikirkan komunitas tersebut. Komunitas kecil seperti ini, komunitas sederhana seperti inilah yang disebutkan oleh Aristoteles sangat sempurna bagi demokrasi. Dan jika demokrasi diterapkan kepada sebuah populasi yang dengan jangkauan wilayah yang sangat luas, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Aristoteles cemas bahwa demokrasi akan menjadi sangat buruk dalam kondisi yang seperti ini. Nah, tentu saja fitur-fitur pikiran tadi selalu berseiringan dengan apa yang kita alami pada demokrasi modern. Demokrasi modern tidak saja memiliki kelebihan sebagaimana fitur demokrasi yang disampaikan oleh Aristoteles, tetapi juga memiliki kekurangan yang tidak sedikit begitu. Nah, pentingnya kita mempelajari pemikiran politik tidak saja kita bertumpu pada pikiran-pikiran politik yang dikeluarkan oleh para ahli, para filsuf dan lain-lainnya, tetapi adalah bagaimana cara kita memikirkan sistem politik terbaik bagi sebuah bangsa atau sebuah negara. Negara tentu saja tidak semua negara mungkin memiliki para filsuf-filsuf politik terbaiknya. Kita mengadopsi sistem, kita mengambil pikiran-pikiran politik dari luar, dari pemikir-pemikir politik terdahulu, pemikir-pemikir politik kontemporer dan modern. Dan semuanya saat ini sudah dikumpulkan dengan sebuah sistem demokrasi liberal yang sangat kompleks, yang sangat lengkap, dan memberikan fitur-fitur yang bisa menjaga balancing antara power dan rakyat, antara kekuasaan dan orang-orang yang dikuasai. Sistem parlementer kita di dunia atau sistem presidensial dalam demokrasi memiliki fitur yang berbeda-beda, tetapi demokrasi tetap memiliki fitur utamanya adalah suara mayoritas menjadi hukum bagi negara tersebut. Dan kritik bagi negara modern, kritik bagi demokrasi modern mungkin terletak di sana. Nah, akibatnya muncul pikiran-pikiran tentang bahwa demokrasi tidak benar-benar bisa mendeliver keadilan, bahwa demokrasi benar-benar tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh rakyat, karena demokrasi mengharuskan ada sebuah sistem pemilihan. Sistem pemilihan ini yang memberikan ruang kepada rakyat untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan. Automatically, orang-orang yang kita pilih duduk di dalam parlemen ini, di dalam pemerintahan ini, di dalam sistem demokrasi kita ini akan menjadi kalangan elit penguasa. Pertentangan akan muncul di sana ketika kita mempertanyakan apakah orang-orang yang kita pilih ini benar-benar telah mewakili suara rakyat, benar-benar telah mewakili suara mayoritas, benar-benar telah mewakili apa yang disebut oleh Rousseau sebagai volonté generale atau common good atau keinginan orang-orang mayoritas dari komunitas tersebut. Demokrasi tidak sempurna, tetapi sekali lagi harus kita tekankan bahwa dalam demokrasi yang ideal, the ideal demokrasi tadi memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan koreksi, untuk melakukan pembenaran-pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Inilah yang tidak dimiliki oleh sistem-sistem yang lainnya. Bagaimana kekuasaan monarki absolut tidak memberikan kepada rakyat suara untuk memberikan koreksi kepada pemerintahan, yang memberikan kritik kepada pemerintahan. Tetapi demokrasi, terutama demokrasi liberal, telah memberikan kita ruang yang sangat luas bahwa setiap orang, bahwa setiap individu, terlepas dia itu miskin atau kaya, dia dari kalangan berada atau dari kaum papa,
dia dari kalangan bangsawan atau rakyat jelata, memiliki satu hak yang tidak boleh direnggutkan oleh negara, yaitu kemerdekaannya. Kemerdekaan dalam bersuara, kemerdekaan dalam berkumpul, kemerdekaan dalam berorganisasi, dan kemerdekaan yang paling utama yang tidak boleh sama sekali dihilangkan dari demokrasi itu adalah kemerdekaan berpikir. Nah, dalam episode sebelumnya kita berkata bahwa kebebasan berbicara bukan puncak dari keunggulan demokrasi, bukan puncak dari kemerdekaan kita, tetapi adalah kemerdekaan berpikir. Nah, itulah yang kita inginkan dari mengapa kita merujuk kepada bahan-bahan bacaan yang telah lalu, pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan oleh para filsuf, oleh para political scientist, oleh para sosiologis, antropologis yang akan memberikan sumbangsi besar terhadap pembentukan demokrasi. Di situ tugas utama kita sebagai warga negara adalah memikirkan apa yang terbaik bagi bangsa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pericles, tugas utama seorang warga negara adalah memberikan yang terbaik bagi bangsanya. Inilah mungkin salah satu yang telah hilang dari ruh demokrasi kita saat ini. Ketika rakyat berpikir, ketika kita berpikir, individu-individu yang diberikan kebebasan tadi harus memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu, dan mungkin ketika ia punya kesempatan dalam waktu-waktu luangnya memikirkan kepentingan negara. Tetapi demokrasi sesungguhnya tidak demikian, bahwa demokrasi juga mengagungkan apa yang disebut sebagai civic duty, kewajiban sebagai warga negara. Jika kita menggabungkan pemikiran Pericles dan menggabungkan pikiran Aristoteles, maka kita harus ingat, dalam episode yang lalu kita sebutkan dulce et decorum est pro patria mori, bahwa sangat manis, kata Horace, sangat manis dan terhormat untuk mati demi negara. Mungkin perkataan ini atau proverb Latin ini kita terjemahkan sebagai nasionalisme. Tapi demokrasi juga tidak menghindari atau tidak menjauhkan dirinya kepada nasionalisme. Kecintaan kepada bangsa, kecintaan kepada negara adalah juga salah satu fitur utama dari demokrasi. Kawan-kawan, mungkin tema sentral yang harus kita ambil, yang harus kita petik dari episode kali ini adalah bahwa demokrasi memang tidak sempurna. Ketika kita memberikan kritik terhadap demokrasi, ketika kita menganggap bahwa demokrasi memiliki celah, memiliki ketimpangan, mempunyai gap-gap pemikiran yang tidak menyelesaikan seluruh masalah, tapi perlu kita ingat bahwa demokrasi memberikan jaminan kepada kita setiap warga negara, kepada kita setiap individu untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan tersebut yang tidak akan pernah diberikan oleh sebuah sistem yang otoriter, yang tidak akan pernah diberikan oleh seorang raja yang berkuasa secara mutlak. Ataukah kita ingin kembali kepada periode Orde Baru yang telah mengekang demokrasi selama 32 tahun? Itulah tema sentral dari demokrasi sebenarnya. Ketika kebebasan individu memberikan kita peluang untuk memikirkan secara mandiri, untuk memikirkan secara terukur apa yang kita kehendaki terhadap negara kita sesungguhnya. Demikian episode kali ini. Selamat berpikir dan selamat menikmati indahnya pemikiran.